Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai jasa penginapan homestay. Untuk kalian yang mau memiliki rencana berpergian, berwisata, tapi memiliki uang yang sangat pas-pasan, jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Untuk pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai apa itu penginapan homestay. Homestay sendiri merupakan salah satu penginapan yang banyak menjamur di berbagai kota sebagai pesaing hotel, guest house, dan hostel. Ada berbagai macam fasilitas yang ditawarkan dan tidak kalah dengan jenis penginapan lain, termasuk juga harga sewanya per malam. Meskipun begitu, sebuah homestay akan tetap menawarkan kesan yang sederhana, nyaman, dan juga aman bagi para tamu yang menginap. Homestay sendiri adalah sebuah bangunan rumah milik perorangan yang disewakan sebagai tempat penginapan bagi mereka yang membutuhkan. Adapun nama tinggal di sebuah homestay bisa sangat bervariasi, ada yang hanya 1 malam, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Umumnya sebuah homestay memiliki lebih dari 1 kamar lengkap dengan segala fasilitasnya. Jadi akan sangat efektif jika sebuah homestay disewa untuk liburan rombongan sekeluarga. Namun akan terasa sia-sia apabila hanya digunakan 1 atau 2 orang saja, mengingat konsep penyewaan homestay ini adalah satu full rumah. Nah, untuk gambaran usaha penginapan homestay yang kami jadikan suatu usaha yaitu berlokasi di dekat dengan tempat wisata di Kota Rembang. Dengan lokasi yang berada di tempat wisata itu sendiri akan membuat penginapan homestay akan dikunjungi oleh banyak orang, khususnya bagi para pengunjung wisatawan yang ingin melakukan penginapan tersebut. Kota Rembang itu sendiri terkenal akan keindahan pantainya yang membuat para wisatawan dari luar kota tertarik untuk berwisata di lokasi tersebut. Oleh karenanya menjadi suatu peluang bisnis usaha untuk mendirikan suatu penginapan yang berada di lokasi wisata Pantai Rembang tersebut. Untuk aspek pemasarannya meliputi yang pertama, target konsumen. Target para konsumen pada usaha penginapan ini adalah para wisatawan yang sedang mencari tempat tinggal untuk sementara dengan fasilitas yang bagus dan tentunya nyaman seperti layaknya tinggal di rumah sendiri. Ukuran dan tren pasar. Ukuran dan tren pasar dari homestay disesuaikan dengan standar kebutuhan masyarakat dan tren yang sedang terjadi pada saat-saat ini yang banyak disukai pada kalangan-kalangan pelancong untuk melakukan wisatawan. Yang ketiga ada situasi persaingan. Persaingan industri ini cukup banyak dan jenisnya juga sangat beragam. Tetapi masing-masing industri memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Salah satunya yaitu penginapan homestay ini. Tentunya memiliki ciri khas dan juga keunikan serta keunggulan daripada penginapan lainnya yang mungkin akan jauh lebih mahal dan juga fasilitasnya yang berbeda. Yang keempat ada strategi pasar. Strategi pasar yang kami gunakan adalah dengan meningkatkan pelayanan serta kualitas dengan melakukan inovasi terhadap jasa yang kami lakukan untuk membedakan suatu jasa penginapan kami dengan jasa penginapan orang lain. Yang kelima yaitu penetapan suatu harga. Harga yang ditetapkan berdasarkan dengan tipe suatu penginapan dan fasilitas serta suatu keadaan pasar. Tentunya dengan mematok harga yang standar dan juga terjangkau untuk suatu penginapan di kawasan tersebut. Untuk fasilitas homestay. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai fasilitas di sebuah penginapan homestay. Sebuah homestay memiliki fasilitas yang berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan kepada para tamu yang menginap. Untuk homestay yang memiliki fasilitas mewah, tentu harganya jauh dari harga homestay standar dengan fasilitas yang biasa. Untuk homestay-nya itu sendiri terdapat 5 kamar tidur dan juga ruang dapur untuk memasak. Untuk fasilitas yang disediakan di homestay ini juga relatif lumayan lengkap daripada penginapan-penginapan yang ada di luar sana. Di antaranya yaitu tersedia beberapa kamar tidur. Untuk di homestay ini sendiri terdapat 5 kamar tidur dilengkapi dengan air conditioner, kamar mandi lengkap dengan pemanas air, tersedia saluran TV kabel, disediakan kitchen set dan dispenser,
konektivitas yang memadai atau wifi area, tersedia laundry room, ruang keluarga, dan area outdoor serta juga area parkir. Kelebihan menginap di homestay. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kelebihan menginap di penginapan homestay ini dibanding dengan menginap di penginapan lainnya. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, biaya menginap lebih terjangkau. Budget menjadi salah satu penentu utama saat memilih penginapan. Nah, dibanding hotel, biaya menginap di homestay lebih ramah kantong dan tentunya dapat mengirit biaya pengeluaran saat berlibur. Yang kedua, mendapat kenalan baru. Homestay sendiri biasanya terletak di permukiman warga. Jadi ada kemungkinan Anda dapat berkenalan dengan orang yang baru. Tidak sedikit pula wisatawan lain yang memilih homestay sebagai pilihan penginapan. Alhasil hubungan antara warga, wisatawan satu dan yang lainnya jadi lebih bersifat kekeluargaan. Yang ketiga, dapat menginap bareng rombongan dengan lebih nyaman. Umumnya homestay menjadi pilihan tepat untuk Anda yang sedang pergi beramai-ramai alias rombongan. Selain dapat menampung orang banyak, di homestay Anda bisa bersantai dalam satu atap tanpa harus menghiraukan tamu lain layaknya hotel. Yang keempat, bisa mengenal destinasi wisata lebih mendalam. Ini merupakan salah satu keuntungan lain yang gak akan kamu dapatkan jika menginap di hotel. Saat memilih homestay, kamu akan bertemu dengan si pemilik rumah ataupun wisatawan lain sebagai tetangga. Nah, inilah salah satu yang tepat untuk mengobrol dan mencari informasi mengenai destinasi wisata yang akan kamu kunjungi. Dari penduduk setempat kamu bisa mendapat informasi lebih akurat dan terpercaya mengenai lokasi tujuanmu. Yang kelima yaitu waktu check out yang fleksibel. Jika di hotel, umumnya resepsionis akan menghubungi Anda ketika waktu menginap Anda akan habis. Lain halnya dengan di homestay. Anda dapat bernegosiasi dengan pemilik rumah jika terpaksa harus terlambat untuk melakukan check out. Nah, itulah beberapa keuntungan jika Anda ingin menginap di homestay yang bisa kamu coba. Kesimpulannya yaitu, dari penjelasan yang telah saya paparkan di atas, bagaimana penjelasan tersebut, bisnis penginapan homestay memang sedang digandrungi para traveler. Selain karena menjadi alternatif penginapan yang terjangkau, juga dengan pergeseran gaya hidup yang hedonisme ke arah traveling, semakin diminatinya penginapan jenis homestay justru bisa menjadi peluang bisnis untuk menjadikan uang tambahan bagi kita semua. Nah, oke, itu saja dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.